Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini teman-teman kabarnya hari ini? Baik Bu, baik Bu. Baik. Ini tadi habis ada kelas atau gimana? Iya. Oh iya. Jam? Jam 10. Jam Saya 10. jam 10 pagi tadi. Saya jam 7. Jam 7. Ya, jam 7. Wih, pagi banget Iya, ya. pagi banget. Oke. Untuk pertemuan kemarin kalian nggak lupa kan kita udah membahas apa aja, kan udah membahas jadwalnya juga ya, makanya hari ini kita bisa ketemu gitu ya. Oke, untuk melanjutkan sesi yang kemarin ini kita bakal masuk ke tahap intinya nih. Nah di sini saya mau minta kalian buat cerita secara singkat permasalahan yang sedang kalian miliki. Mungkin mulai dari Mbak Lia. Jadi itu Bu, saya sering lagi punya masalah kayak menunda-nunda tugas gitu loh Bu. Itu dikarenakan saya itu orangnya gampang terdistract sama kayak apapun itu sering distract buat ngerjain tugas nih misalnya, tapi nggak jadi gitu. Oh, ke distract sama apa aja gitu ya, Iya. di sekitar. Iya. Kalau Mbak Arin, Sama sih Bu, kurang lebih kayak Mbak lihat juga. Saya itu gampang ke distract HP gitu. Terus itu jadi apa, kalau ada tugas ya kayak males. oke. Kalau Mbak Sandra gimana nih? Kalau saya sih lebih ke males ya Bu ya, karena kan banyak tugasnya, jadi kayak ngerjainnya itu kayak gimana dulu ya ini dikerjain, jadi kayak males gitu loh Bu. Jadi ngerjainnya kayak mepet-mepet kalau mau dikumpulin gitu. Kalau Mbak Tabita gimana? Ya sama sih Bu, seperti Mbak Sanda. Jadi ya tugasnya itu tunda-tunda terus, jadi akhirnya terkumpul. Setelah itu ya jadinya males ngerjainnya gitu Bu. Oke, di sini tadi kan kalian sudah cerita nih ya masalahnya secara singkat nih. Nah ini kira-kira masalahnya siapa sih yang paling harus segera dibahas, yang paling urgent nih? Saya Bu, Iya. menurut saya nih. Iya. Kalau menurut saya itu permasalahannya ini Mbak Tabita Bu. Oh, kenapa tuh kok masalahnya Mbak Tabita? Soalnya kan kayak Mbak Tabita tuh menunda-nunda tugasnya kan karena males gitu ya. Iya. Mungkin permasalahannya Mbak Tabita dulu gitu. Kalau Mbak Sandra gimana? Kalau menurut saya sih setuju juga Bu sama Mbak Lia, karena kan permasalahan Mbak Tabita hampir sama juga sama saya. Jadi saya mau mendengarkan dulu ceritanya Mbak Tabita gitu. Mau mendengar secara full gitu ya? Iya. Oke. Kalau Mbak Arin gimana? Kalau menurut saya sih Mbak Tabita ya Bu, soalnya tadi benar katanya teman-teman itu, Mbak Tabita kan katanya ya males gitu. Terus itu. Oke. Kalau menurutnya Mbak Tabita nih, kan teman-teman ini dari Mbak Arin, Mbak Sandra, Mbak Lia ini udah apa ya, kayak masalahnya Mbak Tabita aja dulu. Nah, kalau menurutnya Mbak Tabita gimana nih? Apakah masalah Mbak Tabita sendiri yang mau dibahas atau masalahnya siapa? Boleh sih Bu, permasalahan saya aja yang bisa ya. Oke, kalau gitu. Oke, karena Mbak Tabita sudah bersedia nih mau permasalahannya dibahas lebih dahulu. Di sini saya mau minta Mbak Tabita nih untuk bercerita secara lengkap nih, gimana awalnya gitu. Nah, jadi begini Bu, kan masuk semester 6 ini kan banyak tugas yang dikasih dosen. Jadi ya saya lebih seringnya apa ya, jalan keluar kayak healing gitu Bu. Oh. Terus mudah ke distract juga dengan HP. Jadi ya tugas-tugas itu lama-kelamaan ya numpuk terus saya biarin. Terus lama-lama ya karena numpuk itu ya saya malas ngerjain yang mana dulu mau saya kerjain. Begitu Bu. Oke, gitu ya. Jadi Mbak Tabita ini karena saking numpuknya terus akhirnya ditinggal healing gitu ya, Iya. terus tugasnya dibiarin Iya. gitu aja. Terus kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada pengalaman yang sama kayak Mbak Tabita atau yang sekarang lagi dialami atau gimana? Mungkin kalau dari saya tuh kurang lebih sama kayak Mbak Tabita sih Bu. Cuma saya tuh gampang ke distractnya tuh kalau misal diajak teman main gitu loh Bu. Itu sering mendahulukan ajakan teman tadi daripada tugas saya sendiri gitu. Kalau Mbak Sandra ada nggak?
Kalau saya sih lebih ke HP ya Bu ya, karena kan saya sering main handphone, jadi kayak lebih mementingkan handphone saya, jadi kayak tugasnya nanti dulu lah gitu. Jadi lebih mementingkan handphonenya gitu Iya. ya. Kalau Mbak Arin? Kalau saya sih kurang lebih sama kayak Mbak Sanda, kayak ke distrik HP gitu. Jadi pernah nih kayak mau ngerjain tugas gitu biar nggak mepet deadline gitu ya Bu. Tapi saya tuh malah HP-an terus sampai ketiduran gitu, jadi ya lupa. Oh gitu, sampai lupa ya kalau Iya. punya tugas. Oke kalau gitu. Terus kalau dari Mbak Tabita lagi nih, itu udah dari kapan? Sebelum semester 6 atau pas masuk semester 6 ini? Saya rasa sih setelah masuk semester 6 sih Bu, kalau masuk semester 6 semester ini. Soalnya tugasnya tuh lebih banyak gitu ya Iya, dari benar. semester sebelumnya. Iya. Kalau Mbak Lia tadi dari kapan? Kalau saya ya sama kayak Mbak Tabita Bu, saya tuh permasalahan ini muncul dari pas waktu semester 6 sih Bu. Kan kayak tugasnya tuh lebih banyak lagi, terus sama ketambahan proposal kan Bu. Kayak sering revisi. Kalau Mbak Sanda gimana? Kalau Dari kapan? menurut saya sih dari semester 3 ya Bu ya. Tapi dari semester 3 sampai sekarang itu semakin kayak parah gitu loh Bu. Kayak lebih malesnya itu lebih males banget gitu. Kalau Mbak Arin? Kalau saya sih dari semester 6 awal-awal gitu sih Bu. Soalnya kan tugasnya banyak gitu, ada proposal, ada project, terus ada bikin video juga gitu sih, banyak gitu. Saking numpuknya gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau balik lagi ke Mbak Tabita ini. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih. Nah, permasalahannya Mbak Tabita itu udah ada di angka berapa? Angka 9 sih Bu. Benar-benar urgent berarti Iya. ya Mbak Tabita. Oke. Nah, kalau gitu apa sih yang membuat Mbak Tabita ini senang gitu kalau belajar? Kayak bisa membangun moodnya Mbak Tabita gitu. Kalau saya sih sukanya itu Bu, kalau belajar itu dalam keadaan hening terus tenang gitu, atau enggak ya belajar sambil dengerin musik gitu Bu. Oh, bisa hening juga bisa, Iya. sambil dengerin musik juga bisa ya, Bu. gitu ya. Iya. Kalau Mbak Sanda? Saya sih lebih seringnya itu sambil dengerin musik Bu. Jadi kalau sepi itu kayak gimana gitu, jadi lebih asik gitu loh Bu, Lebih kalau asik dengerin pakai musik gitu iya. ya. Oke. Kalau Mbak Arin? Kalau saya sih pakai musik ya Bu, soalnya kalau sepi sunyi gitu jadinya kayak ngantuk gitu. Oh, ngantuk. Iya, Sekarang kayak gini ngantuk nggak? enggak. Kalau Mbak Lia? Mungkin kalau dari saya ya kurang lebih sama kayak teman-teman semua gitu ya. Lebih senang kayak ngerjain pas waktu sepi gitu sambil ada musik-musikan gitu. Biar nggak bosan. Berarti suka kalau ada musiknya Iya. gitu ya. Oke. Tadi kan Mbak Tabita bilangnya belajarnya ini dikesampingkan dan akhirnya lebih memilih buat healing atau keluar sama teman-teman Iya. nih. Nah, selain healing sama keluar dan keluar sama teman-teman, ini ada nggak kayak kayak ke distrik yang lain gitu? Ada sih Bu, lebih ke HP. HP. Iya. Kenapa emang? Jadi ya misalnya notifikasi masuk ya saya langsung ke distrik gitu, HP, mendingan sama HP gitu sambil rebahan main gitu Bu. Oh, itu scroll TikTok atau ngapain nih Mbak Tabita? Ya Distriknya. scroll TikTok Sambil gaji. ya benar. Kalau dari Mbak Arin nih, kan tadi bilangnya ke distrik sama HP. Nah, selain ke distrik sama HP ini ada nggak ke distrik sama hal lain gitu? Banyak sih Bu, kayak apa ya, kalau mau ngerjain tugas itu entah kenapa kayak males gitu loh Bu, terus Oh, tiba-tiba mau nyuci motor gitu. Keren. Tiba-tiba mau bersih-bersih kamar gitu sih Bu. Oh. Soalnya ya apa ya, kayak tugasnya itu kalau susah jadinya ya kan jadi males gitu sih. oh gitu.
Oke, kalau Mbak Sanda nih, tadi kan juga katanya ke distriknya sama HP. Selain sama HP, sama apa lagi nih Mbak Sanda? Kalau saya sih ini Bu, nggak HP aja sih. Kayak misal ada tugas banyak, pengennya kayak lebih tenang, main gitu. Jadi main Bu. Chilling ya, kayak Mbak Tabita tadi. Iya, gitu. Kalau Mbak Lia nih, tadi kan katanya keluar sama teman-teman ke distrik karena diajak keluar sama teman-teman. Nah, selain diajak keluar sama teman-teman, ada nggak hal lain yang mengganggu? Mungkin itu sih Bu, apa kayak situasi di rumah mungkin. Rame gitu loh Bu, kan di rumah saya itu ada ponakan saya sering main di rumah gitu loh Bu. Nah itu tuh sering kayak teriak-teriak terus ngajak main, padahal saya tuh sebenarnya lagi ngerjain tugas. Jadi karena ada saudara gitu Iya. ya. Oke. Nah, kita kembali ke Mbak Tabita lagi. Nah, kalau dari keluarga atau temen nih Mbak Tabita, ada nggak sih yang tahu kondisinya Mbak Tabita sekarang? Menurut saya nggak ada sih Bu. Keluarga nggak ada yang tahu, orang tua nggak ada yang tahu, apalagi teman. Berarti Mbak Tabita ini nggak berbagi cerita gitu Iya. ya ke siapa-siapa. Oke. Kalau Mbak Sanda ada nggak dari keluarga atau dari teman gitu yang tahu? Enggak sih Bu, saya juga nggak pernah cerita ke teman-teman, terus keluarga sama orang tua itu juga nggak pernah cerita. Jadi teman-teman sama keluarga juga nggak tahu. Oke. Kalau Mbak Lia nih, dari keluarga atau temannya ada yang tahu nggak kondisinya Mbak Lia sekarang ini? Kalau dari saya sih mungkin nggak ada yang tahu sih Bu ya, dari teman-teman gitu saya nggak pernah ngobrol juga, terus dari keluarga itu yang nggak ada. Oke, jadi ada yang tahu juga ya. Jadi Mbak Lia ini enggak apa kayak berbagi cerita gitu ya Iya. ke temennya, ke keluarganya Iya. gitu. Kalau dari Mbak Ari nih ada nggak dari temennya atau dari keluarganya Mbak Ari ini berbagi cerita nggak tentang kondisinya Mbak Ari? Kalau kondisi masalah ini sih nggak pernah cerita ke siapa-siapa sih Bu. Sama keluarga enggak, sama teman-teman juga enggak. Oke, berarti kalian semua di sini tuh kayak nyimpen sendiri gitu ya Iya, permasalahannya. iya. Oh, Oke, tadi Mbak Tabita kan udah cerita nih ya lengkapnya gimana kalau ternyata Mbak Tabita ini menunda belajarnya karena sering diajakin teman untuk main, untuk healing gitu ya Mbak Tabita. Nah, terus tujuan utamanya Mbak Tabita itu apa sih sebenarnya? Ya supaya saya nggak nunda-nunda ngerjain tugas lagi gitu Bu. Sama lebih netapin prioritas yang mana dulu ngerjain tugasnya gitu. Oke, kalau dari Mbak Arin tujuannya apa sih sebenarnya? Biar tahu apa ya Bu, kayak biar tahu prioritasnya gitu sih Bu. Jadi biar saya itu lebih mentingin tugas saya gitu. Berarti hampir sama nih kayak Mbak Tabita Iya. ya. Kalau Mbak Sanda? Kalau saya sih biar lebih tertata aja sih Bu, kayak mengerjakan tugasnya itu waktunya mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas, waktunya main ya main, waktunya main HP ya main HP gitu aja sih Bu. Berarti kayak lebih mengatur waktu gitu ya. Iya, gitu. Kalau dari Mbak Lia nih, gimana apa tujuannya? Mungkin nggak dari saya, lebih sama kayak teman-teman semua, sama kayak Mbak Sanda juga, biar kayak lebih tertata gitu loh Bu jadwalnya, kan kayak waktunya belajar nih ngerjain tugas gitu, nggak usah ke distrik sama teman-teman yang lain, kan nanti kalau misalnya ke distrik kan bahkan kerepotan sendiri juga gitu sih Bu. Oke. Jadi di sini tujuan kalian ini sebenarnya hampir sama gitu ya, sama-sama ingin menentukan yang mana sih yang harus diprioritaskan lebih dulu gitu ya. Oke, kalau gitu di sini saya tuh punya satu teknik nih. Namanya itu teknik self management. Nah, di sini kalian itu diajak untuk mengatur waktu nih. Yang mana yang tujuan utamanya, yang mana tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, kalau dari Mbak Tabita dulu nih, tujuan jangka pendeknya ini apa sih Mbak Tabita? Ya pengen netapin prioritasnya dulu Bu, tugas-tugasnya itu. Oke, kalau tujuan jangka panjangnya?
supaya bisa lebih konsisten lagi Bu. Jadi nggak hanya awal-awal aja, jadi seterusnya juga gitu Bu. Terus kalau perilaku yang kayak apa sih yang pengen diubah Mbak Tabita ini? Ya mungkin jangan menunda-nunda gitu sih. Oke. Di sini saya nanti itu bakal ngasih ini nanti bisa kalian semua bawa pulang ya. Untuk diisi di rumah. Ini kalian bisa mengisi ini tanggal berapa, terus namanya siapa, terus tujuan utamanya apa. Ini nanti kalian isi. Misal tadi apa ya Mbak, kalian kan tadi hampir sama nih ya tujuannya. Nah, itu bisa diisi tujuan utamanya adalah untuk memprioritaskan yang paling penting gitu ya. Terus tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa itu bisa kalian tentukan sendiri nanti. Nah, terus di sini juga yang B ada yang perilaku ingin dirubah. Nah, itu perilaku yang seperti apa yang ingin kalian rubah. Nah, terus penyebab atau pemicu perilaku yang negatif sebelumnya itu karena apa sih? Gitu. Itu kalian tulis aja nanti di sini. Terus yang ketiga di sini ada perilaku positif yang ingin ditingkatkan lagi. Nah, kalian ini di sini kan pasti ada ya perilaku yang positif dan itu bisa banget ditingkatkan. Nanti bisa kalian tulis juga di sini. Nah, gitu. Ada nggak pertanyaan? Sudah Ada sih. yang bingung nggak sama penjelasannya? Paham sih. Udah paham sih Bu. Berarti kita semua juga Iya. mengisi ini Bu. Iya, mengisi ini gitu. Untuk terus minggu depan kita itu bisa membahas ini hasilnya yang udah kalian isi di rumah. Itu ada nggak sih perubahannya, dan perubahannya itu apa ya? Tinggi nggak atau masih kayak stuck di situ aja gitu ya? Paham nggak? Iya Bu. Iya, tahu. Oke, kalau gitu proses konseling kita sampai di sini aja ya. Soalnya kalian kayaknya juga udah capek. Ini juga durasinya udah lebih lewat dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Iya. Saya ucapkan makasih ya udah mau datang ke sini, udah berbagi cerita juga gitu ya. Saya akhiri proses konselingnya.